Taib, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasuluhu ba'da. Taib, darsuna al-an fi madati aqidatut tauhid waftahu safha 24. Buka halaman 24. Halaman 24, bayan haqiqah kullu min al-jahiliyah wal fisq wad dalal war riddah aqsamuha ahkamuha. 24, keterangan tentang hakikat jahiliyah, fasik, sesat dan murtad, keluar dari agama. Aqsamuha, macam-macamnya, dan juga ahkamuha, hukum-hukumnya. Halaman 24. Al-awwal, halaman 24 ya. Al-awwal al-jahiliyah. Baik, buka halaman 24. Al-awwal al-jahiliyah hiya al-hal allati kanat 'alayha al-'arab qabla al-islam min al-jahli billahi wa rasulihi wa syara'i'id din wal mufakharatu bil ansab wal kibaru wat tajabbur wa ghairu dhalika. Taib, al-jahiliyah bimakna al-halul lati kanat 'alaiha al-'arab qabla al-islam. Ya, jahiliyah adalah keadaan, al-hal artinya keadaan yang ada pada bangsa Arab sebelum Islam, yaitu al-jahlu, ya, kebodohan billah, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasulnya, wa rasulihi wa syara'i'id din, dan juga syariat-syariat Islam, syariat-syariat agama, wal mufakharah bil ansab, dan orang Arab ini paling bangga dengan nasab, wal kibar, dan mereka adalah orang yang sombong, wat tajabbur, dan juga mereka adalah orang yang angkuh, wa ghairu dzalika, dan juga banyak lagi. Taib, ikhwan, secara ringkas, jahil ataupun jahiliyah itu adalah mereka yang berada pada kaumnya setiap nabi sebelum diutusnya para nabi dan rasul. Itulah nama mereka disebut jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu orang yang hidup di zaman sebelum Nabi SAW ataupun di zaman para nabi dan rasul yang belum diutusnya para nabi dan rasul. Kenapa dibilang jahiliyah? Karena mereka adalah orang yang bodoh dalam agama. Belum datangnya syariat agama kepada mereka, dan mereka masih menyembah para berhala dan patung mereka yang dibuat dengan tangan-tangan mereka, maka mereka lah disebut jahiliyah. Itu pengertian yang pertama.
Makanya ya kawan, di sini juga ya al-jahlu billah. Yang pertama adalah mereka itu jahilnya kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebodohan mereka itu terletak pada tidak mengerti para nabi dan rasul itu sudah diutus. Dan juga kebodohan mereka itu di dalam syariat agama. Makanya orang yang tidak mengetahui syariat agama, kemudian dia tidak mau belajar syariat agama, dan dia tidak mau tahu terhadap pembelajaran syariat agama, ini betul-betul namanya jahil, bodoh. Ya. Tapi kalau antum dibilang bodoh, nggak bisa belajar, nggak bisa baca, itu belum seberapa dibanding dengan jahil ataupun kebodohan yang tidak ngerti dalam agama. Misalkan sholat asal-asalan, ini udah jahil, ya, nggak mau belajar. Terkadang udah tua, nggak mau belajar. Bacaan Al-Quran pun nggak ngerti terkadang orang tua sekarang. Disuruh belajar Iqra, udahlah udah tua, kan nggak wajib lagi belajar. Siapa bilang? Apalagi ibu-ibu sekarang, suruh berjilbab udah tua kok, ngapain lagi berjilbab lagi? Ini jahil. Maka ini adalah dosa. Orang yang sudah diajarkan kebenaran dan kemudian dia tidak mau mengerjakan kebenaran tersebut, ini jahil. Ya. Bahkan orang yang sudah berbuat maksiat sekalipun, dia paham hukumnya, tapi dia masih berbuat, kemudian diberitahu lagi sama kawannya, jangan berbuat seperti itu, jangan buat maksiatan itu, tapi dia tetap berbuat maksiat, ini dosa besar juga. Dan ini juga disebut jahil dan fasik pun juga. Orang berbuat dosa itu pada hakikatnya pun jahil. Jual narkoba, jual sabu, jahil itu. Ya. Jadi Ustaz, kalau misalkan kita jual sabu, kita tulis jangan disalahgunakan, kan halal Ustaz. Siapa bilang? Nggak boleh. Jangan disalahgunakan. Justru itu untuk disalahgunakan. Ya. Kemudian bangsa Arab itu paling senang yang namanya dengan apa? Dengan nasab. Padahal nasab itu bukan termasuk syariat loh. Orang Arab tuh bangga keturunannya itu dari atas ke atasnya itu, dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya, dari kakek buyut kakek terus ke atas itu bangga orang itu. Dalam artian apa? Dapat nasab, nama-nama orang yang di atas mereka itu dapat, bangga orang itu. Supaya apa? Mereka katakan supaya ini memang benar-benar anak yang halal dari tidak perbuatan zina. Memang bagus sih. Kan seperti itu. Makanya kalau terputus mereka, nasab mereka, maka sebagian mereka mengatakan ini berarti dari hasil anak zina, ini nggak temu orang tuanya. Seperti itu. Makanya di kalangan Arab itu mereka perbuatan zina ini perbuatan sangat malu kali. Aib kali. Beda dengan kita Indonesia. Zina, hamil istri orang seperti itu, bangga. Waduh, luar biasa. Indonesia seperti itu. Bangganya apa? Bangga berbuat dosa. Udah ngamilnya anak orang, bangga jadinya. Bangganya kan apa? Aku berhasil buat anak. Wih, bangga dia. Kok bisa nggak? Aku bisa kan, tuh jadi tuh. Bangga dia hasil zina. Ya. Macam mana Ustaz? Harus dicoba dulu. Bagus enggak bibitnya deh. Kayak kita punya kereta baru Ustaz, kan harus di running, ngegas dulu nih. Kalau digas itu mantap, baru sih bagus Ustaz. Ini dia yang digas anak orang. Mau dicoba-coba dulu. Sama kayak kita nyicip makanan Ustaz. Sebelum kita makan kan kita cicipi dulu. Ini nggak bisa seperti itu, Ikhwan. Nggak boleh. Haram hukumnya.
Ya, bangga dengan maksiat itu merupakan aib. Aduh, aib kali. Jangan pernah ya antum bangga dalam maksiat ya. Semalam aku main game, dapat hadiah banyak. Hadiahnya dari mana? Gak tahu entah siapa. Bangga dia. Ada judinya. Seperti itu. Mukul anak orang, debu pula. Nggak kau tahu ini kan? Aku udah semalam tuh mukul dia. Bangga mukul anak orang ya. Jangan bangga ya, Pak. Justru sebaliknya, kalau antum itu istilahnya rajin belajar, juara antum di sekolah, maka itu yang harus antum banggakan. Ini enggak, terkadang apa? Punya kereta baru bangga, padahal kredit. Udah yang kredit pun orang tuanya. Udah bangga punya CBR misalkan. Punya CBR, modifikasinya full modifikasi goblok kita katakan. Ya, knalpotnya diganti, banyak ban kecil lingkar 18. Aduh, hancur. Bangga, padahal itu nggak mesti dibanggakan ya, kawan. Ya. Antum tengok Ustaz antum sini, mana ada yang dibanggakan masalah kendaraan? Ustaz Robi aja kereta Supranya masih ada kan? Nah, itulah dia. Bangga bisa suara knalpotnya didengar satu kampung, bangga deh. Ya, jangan seperti itu, ikhwan. Kalau antum masih jeblok masalah agama, jangan bangga. Ya. Tapi kalau antum misalkan dalam artian bagus nilai antum, bukan untuk ria ya, bukan untuk ria. Senang antum lihat nilai antum tinggi kan itu. Nah, ini nggak apa-apa, senang antum bangga seperti itu. Wal kibaru wat tajabbur, dan kemudian orang Arab ini kebiasaannya apa? Sombong dan angkuh. Terutama daerah Makkah, daerah Riyadh, itu kebanyakan mereka itu kayak gitu. Sombong, angkuh, ngomongnya kasar. Sama kayak kita di Medan, ngomongnya agak kasar kalau orang Jawa bilang. Padahal ini udah sopan kali kita Medan ya. Ya. Kalau orang Jawa bilang, Pak, punten ini. Kalau orang Medan aja, mau apa kau lek? Ah, gitu. Bahasa Medan gitu kan. Apa lek? Kalau nampak orang Jawa kayak gitu, Mak, bahaya. Kalau orang Jawa kita pijak kakinya, apa mereka katakan? Mas, kaki saya keinjek, Mas. Mohon maaf ya, Mas ya. Kalau orang Medan pijak, lek, yang betul lah, lek. Selo kau sikit, kugas kau nanti. Kuantam kau nanti. Ini orang Medan itu. Woi, betul lah kau. Nggak tahu sepatu naik ke Ardiles misalkan. Betul lah kau sikit. Aku orang Medan nih, ku tepuk nggak jadi orang kau. Bahasa Medan kayak gitu. Ku basahkan nanti ku tulang kering kau, baru tahu kau. Betul lah. Bahasa Medan kayak gitu. Sama seperti daerah Arab dan daerah Madinah, beda kali ya, kawan. Orang Madinah itu bicaranya lembut-lembut kan, halus-halus. Sampai-sampai apa? Antum kalau naruh kendaraan kuncinya itu tetap di situ, nggak ada yang mau nyuri loh. Daerah Madinah. Tapi kalau daerah Makkah itu bahaya. Ya, kadang handphone sering hilang, kadang kendaraan pun masih sering hilang, seperti itu. Ya. Makanya bahaya. Oke, baik. Nisbatun ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi atau adamu ittiba'ul ilmi. Ya, di dalam nisbat ataupun di dalam permasalahan jahal, kebodohan itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu atau orang yang tidak mau belajar ilmu. Udah bodoh nggak mau belajar, disuruh belajar nggak mau tahu. Ini pengen kena hantam aja rasanya ini. Ya,
Seperti itulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul la ilaha illallah hujjatun laka. Ya, katakan la ilaha illallah, maka kalimat ini dapat membelamu di akhirat. Tutup kuping mereka. Seperti kejadian di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan apa? Ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kalian. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Allah akan mengampuni kalian dan memberikan kalian itu surga. Ya, tapi kaumnya apa? Nutup kuping, nutup kepala. Ya, enggak mau dengar kalimat Nabi Nuh alaihissalam. Sampai akhir ceritanya apa? Wala tazididz zalimina illa tabara. Ya, wala tazididz zalimina illa dhalala. Enggak ada yang mau ikut. Ya, orang-orang zalim semuanya itu, orang sesat semuanya. Sehingganya ya, saking mereka itu enggak percaya akan datangnya badai hujan deras, mereka katakan Nabi Nuh apa? Orang gila. Terik panas kayak gini kok buat kapal untuk apa lah ini? Seperti itu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Padahal Nabi Nuh alaihissalam sudah diwahyukan apa? Akan datang nanti hujan lebat, banjir. Dan dikatakan kepada Nabi Nuh pada umatnya, ayo ikut sama aku, bahkan ada banjir. Mereka nggak percaya. Udah gila itu Nabi Nuh. Udah gila si Nuh itu. Orang terang teriak kayak gini kok nanti bakal hujan, mana mungkin. Akhirnya apa? Hancur semua umatnya. Ya. Bahkan istrinya Nabi Nuh alaihissalam pun juga mati. Betul nggak? Seperti itu. Hanya sedikit pengikutnya yang mau ngikut ke kapal. Begitu kena banjir baru mereka percaya. Ya, seperti itu ya kan. Karena kejahilan. Udah dikasih tahu, mana nggak mau tahu. Ya, begitu juga di zaman Nabi SAW. Dinampakkan mujizat Nabi SAW, nggak mau percaya. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Nabi SAW pernah membelah bulan, nggak percaya juga. Nah, seperti itu. Malah mereka itu tawarkan apa? Tinggalkan dakwahmu. Apapun yang kau minta kami kasih. Kayak mana itu ya Pak? Mau perempuan cantik kami kasih, duit kami kasih. Besar nggak fitnahnya itu? Besar. Kalau misalkan antum lah di tengah-tengah kampung dakwah, Ustaz, tolong kalau Ustaz, jangan dakwah Ustaz. Nanti kami carikan cewek cantik untuk Ustaz lah. Uang ini 1 miliar Ustaz, tapi jangan dakwah. Kayak mana antum? Ya Allah, darurat ini ya Allah. Udah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Langsung gitu ya kan? Fitnahnya luar biasa. Apalagi Nabi Yusuf alaihissalam, gimana tuh fitnahnya? Yang andai kata antum di sini ada datang cewek bahenol, antum sendiri, nggak ada siapapun, nggak ada ustadz, nggak ada siapapun, udahlah tutup nih pintu, mainkan terus, bahaya. Dalam hati apa? Ya Allah, ini darurat, ya ini rezeki yang kau berikan padaku ya Allah. Aduh, bahaya. Cobalah. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam bukannya jelek itu wanita itu, cantik, sebagai kayak permaisuri, cantik luar biasa, wah perfect lah dibandingkan perempuan sekarang. Nabi Yusufnya pun ganteng. Ya makanya kalau antum bilang, kayaknya wajahku ganteng ya, ngaca dulu. Ngaca dalam artian apa? Sama tapak kaki Nabi Yusuf aja pun beda jauh antum ya kawan. Nah, jangan bangga jadi orang ganteng. Ya ganteng ya sederhana nggak apa-apa lah, tapi syukuri. Jelek pun ya harus syukuri. Ya jangan keluh kesah. Intinya maunya ganteng tapi rambutnya compang-camping, pangkasnya. Nah, seperti itu. Ya jadi jahil, orang yang udah dikasih tahu nggak mau tahu dia. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkatalah Syekh Ibnu Taimiyah, fa in man lam ya'lam al-haqq fa huwa jahil jahlan basitan.
orang yang nggak mengetahui ilmu yang benar, ya, maka dia disebutkan jahil yang masih sederhana. Fani taqada falah halafahu fahuwa jahil jahlan murakkab. Sedangkan jikalau dia jahil ataupun berkeyakinan, ya, jahil di dalam sumpah, maka dia termasuk jahil ataupun bodoh yang parah. Kalau dia bodoh enggak hanya sebatas dia tidak memiliki ilmu, oke. Memang dia bodoh, jahil, tapi jahilnya itu tidak seberapa parah. Ketimbang dia jahil, keyakinan mereka itu bahwasanya keyakinan mereka itu adalah mereka menyimpang, ya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jahil yang lebih parah. Fa in tabayyana dzalika fannas qabla bu'itsa Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyah mansubah ilal jahli. Maka jikalau di dalam keterangan, ya, tersebut manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang jahil, bodoh, ya, secara nasab mereka itu juga bodoh. Dalam artian apa? Bodoh mereka itu, ya, karena tidak mengetahui agama. Dan ketika Nabi SAW diutus ke muka bumi, ya, mereka juga tidak mau belajar dan tidak mau meyakini kerasulan Nabi SAW, maka mereka adalah termasuk orang yang jahil juga, yang parah. Fa'in ma kanu alaihi min al-aqwal wal amal wal a'mal innama ahdathahu lahum jahil. Maka, ya, jikalau mereka apa-apa yang ada pada atas mereka itu adalah tatkala Halo, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah khair. Iya, maaf lagi dasar. Bisa Ustaz, insyaallah nanti Anda selesaikan malam. Oke, baik Ustaz. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kejahilan di bangsa Arab dahulu sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terkadang suka masih berbicara dusta. Dan amal-amal mereka pun amal-amal jahiliyah. Ya. Makanya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada kaumnya, banyaknya begitu patung-patung berhala. Dan tatkala itu raja mereka, siapa namanya rajanya? Raja Namrud. Dihancurkan patung-patungnya dan disisakan satu patung yang besar. Makanya pada bertanya-tanya mereka, budak-budaknya Raja Namrud, ini siapa yang perbuat? Kok hebat kali orangnya? Kita tepuk nanti yuk. Bahasanya seperti itulah kira-kira. Ini kayaknya Ibrahim ini yang buat nih. Datanglah Nabi Ibrahim. Kalau aku yang buat, mana mungkin? Ada sisa patungnya satu lagi yang besar itu. Ini benar kalian tahu ya, yang patung-patung kecil ini yang buat, yang ngancuri siapa? Yang besar itu. Maka terheran-heranlah mereka. Dalam hati mereka, betul nggak ya? Panik nggak ya? Panik nggak? Panik kayaknya. Ya, tengok, kayaknya iyalah yang apa katakan si Ibrahim ini.
Kalau dia besar, tapi kalau mukul orang nggak mungkin lah. Bergerak aja susah. Nah, itulah kejahilan mereka. Kenapa? Kenapa mereka mau berdoa kepada patung-patung itu? Nggak bisa beri manfaat, nggak bisa menolak mudarat. Sedangkan mereka percaya yang hancur di patung kecil itu nggak mungkin patung ini nggak bisa bergerak. Itulah kejahilan mereka. Ya, makanya begitu juga di zaman Nabi SAW, yang tidak mau percaya dengan kenabian Nabi Muhammad SAW disebut jahil, bodoh dia. Dikasih tahu nggak mau tahu. Kemudian wa kadzalika kullu ma yukhalif ma jaa bihil mursalun min Yahudiyah wa Nasraniyah fa huwa jahil. Dan begitu juga setiap apa yang bertentangan. Nah, ingat ikhwan ya. Setiap apa yang bertentangan, yukhalif itu bertentangan, yang menyimpang. Ma jaa bihi al mursalun, apa-apa yang dibawakan oleh para nabi dan rasul dari orang sekelompok Yahudi dan Nasrani, maka dia termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya, antum punya handphone, misalkan punya handphone, kalau antum pakai untuk dengar kajian bagus ya kawan. Ya. Tapi terkadang kebanyakan manusia, apalagi anak lajang sekarang, aduh, punya HP yang kebanyakan kalau nggak ML, PUBG. Kalau nggak PUBG, aplikasi VPN. Aduh, bahaya kali. Kalau nggak game buri, FF. Aduh. Pasti ada itu. Anehnya ngapain lah? Aduh, ngabisi paket ya, Van. Antum paket 5 giga, habisnya nanti nggak sampai seminggu, 3 hari habis. Kalau 5 giga itu tadi ya kawan, antum dengarkan kajian 2 minggu bisa lebih loh. Makanya game dan video, ya maksudnya video yang bagus-bagus lah. Video itu durasinya itu nggak banyak kali kok. Apalagi antum pakai YouTube gue itu menghemat kali. Ya. Tapi kalau antum buka browsing, buka VPN, antum videonya dari UC browser, itu boros itu. Bahaya. Udah boros paket dapat dosa lagi. Aduh. Jangan ya. Jangan kesering-keseringan. Ya. Apalagi zaman sekarang, ikhwan. Ya, punya waterproof untuk bisa nempel di dinding. Bisa lah gunakan sama orang waterproof. Antum tahu waterproof kan? Yang untuk apa, melindungi handphone biar nggak terkena air. Tapi dia modelnya bisa ditempel di dinding. Digunakan untuk apa? Untuk masuk kamar mandi biar nggak basah handphonenya. Waduh, bahaya. Padahal waterproof itu gunanya apa? Untuk orang Gojek, untuk orang nge-Grab kan itu, biar nggak kena hujan. Tapi anak lajang buatnya untuk di kamar mandi. Asik asoy geboy lah dibuatnya. Aduh, luar biasa. Bahaya ya kawan. Makanya kebanyakan apa? Manusia sekarang itu nggak pandai menggunakan, manfaatkan alat yang ada. Seperti handphone, bisa kok jadi unit usaha. Antum jual beli apa? Jual beli syar'i misalkan, online, all shop, silakan. Ya, ini nggak digunakan untuk apa kesehariannya? Untuk nonton yang nggak bermanfaat, main game aja. Aduh, bahaya. Ya, punya sabun bukannya untuk mandi, malah untuk cekek leher yang bawah. Bahaya. Ya, makanya manusia sekarang nggak bisa mengkondisikan, manfaatkan yang lain.
Sabun untuk mandi, ini untuk ngurut batang. Bahaya, ikhwan. Bisa tipis kulit itu. Ya luka pun bisa. Jangan sering-sering ya. Satu, itu mudaratnya banyak kali, ikhwan. Mudaratnya sangat banyak kali yang sering onani itu. Satu, bisa editasil nanti jadinya. Tahu editasil? Ejakulasi dini tanpa hasil. Ya. Kemudian itu dampaknya. Kemudian yang kedua, kalau sering-seringan onani apa yang terjadi? Layan tasyir. Dalam artian apa? Itu batang bisa jadi gini nanti ya, loyo. Nggak ada manfaatnya lagi. Loyo kayak gini. Mau diapa-apain nggak bisa. Gini-gini aja bisa. Bahaya. Loyo. Bisa bawa penyakit. Kemudian penyakit yang paling parah yang ketiga itu kalau antum onani apa? Ilusinya banyak kali. Menghayalnya itu suka kali menghayal. Ditengok cewek cantik, unik kayaknya bentuknya kayak gini. Ditengok akad nih kayaknya bentuk kayak gini. Sampai-sampai apa? Laki-lakinya pun dianggapnya cantik nanti. Aduh mak, cantik kali jantan ini bah. Oh bahaya jadinya. Nengok kakak-kakak Indomaret mak, bahaya kali kakak-kakak ini bah. Makanya bahaya kawan, tinggalkan. Yang kayak gitu tuh tinggalkan. Antum kumpul aja, antum tabungi. Jangan antum bongkar ya celengannya, antum tabungi aja. Bahaya. Nah di situ pun juga sifat kejahilan. Ya, jadi terbiasa seperti itu. Ingat ikhwan, kalau antum sudah terbiasa seperti itu, udah nikah pun nanti bakal seperti itu juga. Nggak akan bisa berubah. Ya. Yang masih kecil antum sering lihat rumput tetangga. Nanti udah besar udah nikah, rumput tetangga itu kayaknya lebih bagus aja kerjanya. Ya, nengok cewek cantik, nengok ini, nengok istri orang. Waduh, bahaya. Ya. Jangan dilakukan seperti itu. Cemana Ustaz tiap hari nengok kakek Sugiono Ustaz. Aduh, matilah kita. Bahaya ya kawan ya. Ustaz pun nggak tahu siapa itu. Siapa itu? Kok orang bilang status, woi jangan sekali-kali nanti jadi kakek Sugiono. Entah siapa itu. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu udah nggak usah ngomong-ngomong. Nanti bakalan tahu. Jangan ada yang kasih tahu ya. Oke, baik ya kawan. Jadi ikhwan, berpalingnya seseorang dari apa yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul, termasuk orang Yahudi dan Nasrani, itu mereka adalah termasuk orang yang jahil. Dan juga perdebatan. Ya, adanya perdebatan itu adalah dari sifat orang jahil. Ya, makanya antum jangan suka kali lah debat. Saat debat yuk, ana udah kayaknya udah oke kali agama ana sana. Jangan berdebat. Orang yang suka berdebat ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Ilmunya nggak ada, ngajak debat aja kerjanya. Ya. Beda lagi kalau misalkan antum debatnya sama calon istri gitu. Dek, nanti kita tinggalnya di rumah mama kamu apa rumah mamaku? Udahlah bang, kita punya rumah sendiri aja bang, kata calon istrinya. Kan dunia ini kan milik kita berdua bang. Wih. Jadi yang lain kayak mana dek? Yang lain pada ngontrak nih bang. Dunia ini kan milik kita berdua. Bumi ini kan bulat kan untuk kita berdua bang. Ngeri kali. Gombalnya ngeri kali kan. Ya, jangan suka berdebat. Debat ini menimbulkan apa? Kehancuran. Ya, bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan. Orang biasanya suka debat kayak gitu. Kalau nggak menang nggak seru ini. Maunya menang aja, walaupun dia salah. Ya, hindari perdebatan.
Wa tilka kanat jahiliyah amah, ya. Fa amma ba'da mab'atsur Rasul sallallahu alaihi wasallam qad takunu fi Misr dun al-Misr kama hiya fi daril kuffar wa qad takunu fi shakhsin duna shakhsin karajul qabla an yaslam fa innahu fi jahiliyah fa in kana fi daril Islam. Oke, taib. Ya, jadi ya, sedangkan orang yang hidup setelah Nabi SAW diutus ke muka bumi ini, ya, sama seperti dahulu belum adanya kota Mesir dan kemudian adanya kota Mesir, maka ya orang tersebut ya termasuk tinggal di daerah negara kufar. Dalam artian seperti ini, ikhwan. Perumpamaan ya, hal tersebut orang yang hidup di zaman Nabi SAW setelah diutus, ya, dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW tatkala dia jahil, dan kemudian Nabi SAW sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih juga dia jahil, maka sama seperti dia orang yang hidup di zaman kufar. Itulah dia. Nah, sama seperti sekarang, nggak percaya agama. Bahkan ada yang mengatakan apa? Semua agama itu benar. Bahaya nggak? Bahaya kali. Semua agama itu benar. Yang penting itu beribadah kepada yang di atas, mengharapkan surga. Bahaya itu, ikhwan. Kalau mengatakan semua agama itu benar. Ya. Jadi surga Islam sama surga Nasrani sama-sama ada surga. Ini salah. Jadi mu'alif mengatakan, ya, orang yang hidup setelah zaman Nabi SAW dan kemudian dia masih dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, maka dia sama seperti keadaan orang-orang kufar. Ya, bahaya. Nah, maka belajarlah, tuntut ilmu agama yang bagus, ya. Ya, sama seperti ya, orang yang hidup sebelum Nabi SAW, dia tidak melakukan kejahilan. Ya, dalam artian apa? Dia nggak mempercayai adanya berhala. Ya, dia masih mempercayai utusannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, dia masih mengikuti jejaknya Nabi Isa alaihissalam. Dia masih beriman kepada kenabian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, dia ikut juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengimani dengan keislaman, maka dia termasuk orang yang juga Islam sama seperti orang yang terdahulu. Nah, seperti itu. Ya. Orang kufar sekarang, zaman sekarang, kemudian dia muslim, syahadat, maka ketahuilah dia sudah beriman sama seperti orang-orang yang hidup di kalangan kaum muslimin. Baik, ikhwan. Ya. Ini ringkas banyak cerita, ya, sampai di halaman 25 itu, ya, Nabi SAW katakan apa? Arba fi ummati bin amril jahiliyah. Ada 4 perkara di dalam perkara jahiliyah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fihi jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah orang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Ya, di zaman Nabi seperti itu, ikhwan. Ya, di zaman Nabi SAW mereka hanya mengimani ayat demi ayat yang tatkala ayat tersebut apa? Belum datang semua. Ya, sama seperti kisah tatkala ada orang sakit yang enggak mampu mandi ketika dia junub. Ya, para sahabat mengatakan apa? Dia harus mandi.
Ya, nggak boleh yang lain. Kalau dia mau bersuci harus mandi dulu, biar bersih dari hadas besarnya. Kemudian orang tersebut apa? Mandi. Setelah mandi, matilah orang tersebut. Makanya Nabi SAW tatkala itu marah besar kali. Kenapa nggak kalian bilang dulu sama aku? Kalau dia itu boleh tayamum, boleh berwudu aja, kemudian dia udah lepas dari hadas besarnya. Maka turunlah ayat tentang tayamum. Ya. Makanya ikhwan, kalau sakit, ya, dalam keadaan junub, dalam artian apa? Mimpi basah ya. Dalam keadaan junub, sakit, maka tidak mengapa enggak mandi. Ya. Atau misalkan antum sakit, terbaring di rumah sakit, enggak sanggup untuk berdiri untuk berwudu, tayamum. Ini enggak, terkadang nyeleneh, anak lajang. Sakit kan? Tapi masih bisa onani, kan bahaya. Dalam artinya apa? Ustadz kan katakan nggak perlu mandi, udahlah tayamum aja. Itu bisa jadi dua dosanya, ikhwan. Dosa onani satu, dosa bersucinya kayak gitu. Dia sakit tapi bisa cekek leher bawah, bahaya. Ya, dengan alasan udahlah nggak apa-apa, nggak usah mandi. Ya dosa itu seperti itu ya, ikhwan. Dosa besar. Walaupun dosanya tidak seperti dosa syirik, tapi dosa besar kali. Ya makanya bahaya. Jadi maksudnya di dalam tayamum itu, ya keadaan dari junub basah seperti itu, mimpi basah dan lain sebagainya. Ya kemudian antum dalam keadaan sakit, ya maka tidak mengapa, nggak usah mandi, wudu atau bertayamum saja pun sudah cukup. Ya, jadi demikian ya ikhwan ya. Jadi masalah jahil adalah mereka yang tidak mau belajar. Ya, jahil, bodoh, nggak mau belajar, dikasih tahu malah nggak mau tahu. Nah, seperti itulah keadaan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya kawan. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, ya Ustaz buat untuk ujian antum. Ya, untuk ujian antum misalkan uzkur dalil. Ya. Uzkur dalil, misalkan sebutkan dalil tentang jahil, sifatul jahil. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Dzar. Maka antum sebutkan itu ya, arba fi ummati min amril jahiliyah. Seperti itu. Kemudian misalkan nanti Ustaz buat soal, ya uzkur ma'rifatul jahiliyah. Sebutkan pengertian dari jahiliyah. Mid semester lah. Oke, taib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.